Bertemu lagi dengan keluarga Delati. Kita mau cari udang sama cumi-cumi ke Kumai, tapi macetnya. Lihat antrian di belakang. Full. Ya guys, Sepertinya ada kapal. full banget. Ada kapal makanya macet. Tuh di belakang kayak kereta api tuh. Belakang guys. Oke. Nah, ini kita lanjut mau ke daerah pantai. Kita mau cari udang dan cumi. Langsung ke nelayannya. Nah, ini tadi di daerah sini hujan. Sepertinya deras banget. Ya tadi lumayan. Sebentar lagi kita udah mau sampai. Kita langsung ke pengepul, soalnya langsung dari nelayannya itu murah banget. Nah, ini udangnya seger cuma 100.000 per kilonya. Nah, ini kita udah pulang. Ini kita hasil dari kita membolang tadi. Ini udangnya 1 kilonya 110.000. Ambil 2 kilo tadi dikasih 100.000. Nah, tuh udangnya gede-gede. Aku cuma beli 2 kilo. Nah, ini ada cumi sotongnya, tadi beli 4 kilo. Harganya cukup murah, cuma 20.000 per kilo. Nah, ini aku siap-siap mau bersihin udang dulu. Aku bersihin semua tanpa tersisa, cuman bagian ujung kepalanya aja kita bersihin semua. Jadi rencananya kalau mau kita goreng tepung ataupun mau kita asam manis enak, kita tinggal makan itu semuanya daging, nggak usah ribet-ribet ngupasin bagian kulitnya. Nah, tapi emang lumayan susah juga ngupasnya karena ketusuk-tusuk bagian kepalanya yang tajam. Nah, ini gede-gede banget udangnya, kita bersihin dulu. Nah, tuh bersihin semua. Nah, tuh gede banget kan. Ini biasanya kalau udang yang gede segini di daerah kotanya itu per kilo bisa sampai 135. Ini tadi di daerah pantainya, di daerah nelayannya itu udah 100.000. Emang kata nelayannya itu tadi kosong, mereka melaut aja 4 hari baru balik itu nggak dapet. Tadi banyak udangnya masih kecil-kecil gitu. Kalau yang gede-gede emang kosong. Ada sih dapat, cuman nggak terlalu banyak katanya. Yang banyak tadi ada ikan bawal laut sama ikan bandeng laut. Itu gede-gede banget, cuman aku emang nggak bisa makan ikan, sukanya cumi sama udang aja. Nah, itu kita bersihin, kita kopek bagian ini yang kerasnya, kulit bagian atas sama buntut. Jadi kita bagian kepalanya yang keras juga kita buang, cangkang kepalanya, terus otak di atasnya juga kita bersihin. Jadi siap mau kita goreng tepung, mau kita asam manis. Jadi kita cuman makan udah dagingnya, nggak ribet-ribet. Nah, ini udah bersih tuh, udah pada dikupasin semua kulitnya tuh. 2 kilo tuh cuman jadi sedikit doang kalau udah ini dikupasin. Nah, tuh gede-gede kan udangnya. Ntar kalau kita mau masaknya tinggal kita sayat bagian punggungnya buat ngeluarin ini kotorannya juga. Kita bilas bersih biar
kita simpan dalam kulkas walaupun 2 atau 3 hari tuh nggak bau. Kita cucinya harus bersih, kita bilas 3-4 kali. Nah tuh gede-gede banget. Kita bersihin dulu. Bisa juga ngilangin bau amisnya itu kita perasin sama jeruk nipis. Nah, setelah kita bersihin udang, ntar kita lanjut bersihin cumi sotongnya. Udah beres udangnya, kita lanjut ke cumi sotong. Nah, cumi sotong ini ada bagian keras di punggungnya. Nah yang keluar putih-putih itu bagian tulang punggungnya yang keras. Beda kalau cumi-cumi, dia biasanya agak sedikit bening, cuma bening, nggak terlalu keras seperti cumi sotong. Cuman kalau mau dibikin asam manis, cumi sotong tuh emang paling enak karena dagingnya itu tebel. Ini lumayan lama, ini menghabiskan banyak waktu untuk membuang bagian tulang di punggung. Sama ada tips juga, ada cara juga buat kita ngilangin tintah cumi. Itu tintahnya itu ada di bagian ekor bagian bawah yang di dalam. Itu kita tarik aja tuh udah keluar bagian kotoran tintahnya. Nah itu tulang kerasnya itu harus kita copotin dulu satu-satu. Bersihin dulu ya. Nah tuh kan, ini aja langsung dari nelayan aja kita belinya itu nggak semuanya gede, itu campur. Ada yang masih babynya banget, ada yang gede banget, ada yang masih kecil-kecil banget. Memang tuh matanya tuh ntar kita buang juga, mata tintahnya juga. Nah ini sambil terus kita bersihin. Nah ini cumi-cuminya agak lumayan gede, kita buang bagian punggung kerasnya. Nah ini ada induknya yang paling besar banget tuh. Ini neneknya cumi sotong sepertinya. Nah kita tarik tulang bagian belakangnya. Nah itu gede banget. Nanti setelah kita bersihkan, kita baru tarik bagian tintahnya biar cuminya itu bersih, nggak berwarna hitam. Habis kita bersihin, ini aku udah siapin panci dan ngerebus cumi sotongnya sebentar biar cumi sotongnya itu awet. Nanti kalau kita masukin dalam kulkas awet bisa sampai 1 minggu kalau udah kita rebus
kita simpen dalam kulkas, dia nggak akan bau atau busuk. Nah itu kita rebus 15-20 menit aja sampai dia benar-benar tuh udah mengembang. Nah setelah ini kita bilas lagi. Tadi udah aku bilas, kita tutup, kita siap masukkan dalam kulkas. Nah, wah itu freezernya nggak muat, aku mau tukar dulu tempat penyimpanan udangnya di Tupperware yang lebih tipis biar muat, karena kulkas aku ini kulkas kecil, kulkas keluarga, jadi freezernya nggak terlalu gede. Kita ambil dulu tuh tempat penyimpanan, udah siap, udah ada lombok hijau, lombok merah, kita cuci dulu, kita pindah udangnya ke tempat yang lebih slim. Nah itu udangnya udah aku bersihin tadi, kita masukin kulkas, kita stok buat lauk, karena dalam keadaan masih harus berdiam di rumah saja, jadi kita gak ada salahnya stok lauk buat makanan kita di hari lebaran. Jadi seandainya hari pertamanya kita mau bikin opor ayam, besok kita mau bikin goreng tepung udang, besok kita mau bikin asam manis cumi, jadi enak. Nah ini aku lanjut bersihin ayam. Ini ayam lebaran juga udah naik 45.000 1 kilonya. Aku cuman beli buat stok 3 kilo. Udah langsung dipotong-potong sama bibi langganan aku. Nah ini kita cuci bersih juga, biar selama kita masukkan dalam lemari es buat stok itu dia nggak bau. Kuncinya kita harus cuci bersih ayamnya 3-4 kali bilas juga nggak masalah, pokoknya bersih, di airnya mengalir. Aku tuh emang gitu, bilasnya tuh nggak bisa cuma 1 kali 2 kali, mesti 3 kali sampai 4 kali, pokoknya sampai bersih. Nah itu udah mulai kelihatan bersih ayamnya. Ini bilasan udah yang ketiga kali. Nah tuh kita buang bagian yang darah-darah beku merahnya. Lanjut kita. Mohon maaf lahir dan batin ya dari keluarga The Latif. Sampai jumpa. Hai, berjumpa lagi dengan keluarga The Latif. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa tekan loncengnya, jangan lupa like dan share.